Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden menerima kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sri Paus Fransiskus ke Indonesia di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden mengajak warga Indonesia dan Vatikan seraya merayakan perbedaan yang dimiliki untuk saling menerima dan memperkuat toleransi demi mewujudkan perdamaian dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menilai kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sri Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan kuat akan pentingnya merayakan perbedaan. Dalam sambutannya pada pertemuan Paus Fransiskus bersama Korps Diplomatik dan Wakil Masyarakat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Paus Fransiskus bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri atas beragam etnis, yakni sebanyak 714 suku bangsa dan 17.000 pulau yang ditinggali. Menurut Presiden Jokowi, warga Indonesia di 17.000 pulau tersebut memiliki budaya, agama, dan suku bangsa yang berbeda, sehingga bangsa Indonesia juga terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang dimiliki. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak warga Indonesia dan Vatikan merayakan perbedaan yang dimiliki untuk saling menerima dan memperkuat toleransi demi mewujudkan perdamaian serta mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah. Dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Pada kesempatan yang sama, pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus mengagumi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Paus mengatakan semboyan tersebut memperlihatkan bagaimana Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang merupakan sumber kekayaan dan keindahan. Untuk itu, keseimbangan antara kemajemukan budaya yang besar dan ideologi-ideologi yang berbeda dan cita-cita yang mempererat persatuan haruslah dibela terus-menerus dari berbagai ketimpangan, sama halnya seperti perbedaan yang ada di negara Indonesia. Bahwa sebagaimana samudera adalah unsur alami yang menyatukan seluruh kepulauan di Indonesia, demikian pun sikap saling menghargai terhadap kekhasan karakteristik budaya, etnik, bahasa, dan agama dari semua kelompok yang ada di Indonesia adalah kerangka yang tak tergantikan dan menyatukan yang membuat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bersatu dan bangga. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas menyebutkan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi wujud toleransi bagi seluruh umat lintas agama dalam upaya menjaga kerukunan. Paus Fransiskus diagendakan melakukan beberapa agenda di Indonesia hingga 6 September 2024. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaubas menyebutkan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tidak hanya menjadi momen penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan, tetapi juga memiliki makna spiritual mendalam bagi umat Katolik di Indonesia dan menjadi wujud toleransi bagi seluruh umat lintas agama dalam upaya menjaga kerukunan. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa 3 September 2024. Paus Fransiskus melakukan beberapa agenda di Indonesia hingga 6 September 2024. Menteri Yakut berharap kedatangan Paus Fransiskus dapat menginspirasi semua pihak dan setiap agama mengajarkan kasih sayang, termasuk kasih sayang antar umat manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Harapan tersebut turut sejalan dengan tugas Kementerian Agama untuk menjamin semua umat beragama di Indonesia dapat beribadah dengan baik. Sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman, karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut platform layanan digital terpadu pemerintah atau INA Digital siap diluncurkan secara terbatas terhadap 40.000 pengguna. Peluncuran itu akan dilakukan pada bulan ini.
Guna meningkatkan pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi kebocoran data, pemerintah membentuk Sistem Terpadu Layanan Digital Terpadu Pemerintah atau INA Digital. Di sisi lain, pemerintah memandang sejumlah negara lain yang telah berhasil mencapai target pembangunan dengan lebih cepat melalui layanan terpadu digital pemerintah. Untuk itu, pada bulan September ini sejumlah program INA Digital siap diluncurkan secara terbatas. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas usai menghadiri rapat terkait INA Digital di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menyebut ada 19 program yang siap diuji cobakan terhadap 40.000 pengguna secara terbatas yang mayoritas adalah aparatur sipil negara. Uji coba ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna agar bisa segera diperbaiki jika ada kekurangan. Lalu seperti apa proses launchingnya? Kita akan melakukan proses rilis terbatas ke 40.000 pengguna. 40.000 pengguna, ada ASN dan lain-lain. Kenapa hanya 40.000 pengguna di tahap awal di bulan September ini? Agar kita segera mendapat feedback untuk penyempurnaan dari masalah-masalah yang muncul dari soal ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pertama kali memperkenalkan INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Summit 2024 pada Mei 2024. Pada tahap awal, INA Digital bekerja sama dengan 9 sektor prioritas untuk mendukung pengembangan dan integrasi aplikasi SPBE yang menjadi prioritas. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri sosialisasi pendampingan dan pendaftaran sertifikasi halal bagi 1.000 usaha mikro di Provinsi Banten tahun 2024. Wapres menegaskan percepatan sertifikasi halal terus digencarkan agar produk UMKM semakin terpacu untuk meningkatkan kualitas sehingga layak menembus pasar luar negeri. Sertifikasi halal kini makin diakui sebagai elemen kunci dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air dalam menembus pasar global. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan sertifikasi produk halal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal termasuk lingkup jasa logistik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara sosialisasi pendampingan dan pendaftaran sertifikasi halal bagi 1.000 usaha mikro di Provinsi Banten mengatakan ada 3 strategi untuk memperkuat UMKM agar dapat menembus pasar global. Pertama, memacu akselerasi sertifikasi halal di sektor hulu. Kedua, memperkuat ekosistem industri halal hingga ke daerah terpencil melalui sertifikat halal gratis. Dan ketiga, meluncurkan program-program inovasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengakselerasi UMKM industri halal go global. Sertifikasi ini bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mahal, yang mudah. Ya, karena itu kita ingin mengembangkan ya UMKM bersertifikat halal supaya produknya itu bisa dijual dengan kualitas yang lebih baik, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Pasar, pemerintah sudah memfasilitasi untuk bisa hasil-hasil produk UMKM itu dipasarkan ke luar negeri. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan dialog mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan keamanan data peserta dan lindungi pekerja terdampak PHK sesaat lagi.